Sebagian para ulama itu mengatakan bahwasanya orang yang kita kunjungi yang mendapatkan keutamaan itu ada dua. Ini menurut perkataan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi lebih lapang lagi. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya orang yang ada di sekitar kita itu dua. Imma yata'allaq bin nasab wa imma yata'allaq bil iman. Imma yata'allaq bin nasab wa imma yata'allaq bil iman. Ada orang yang kemudian kita ketika mendatanginya kita mendapatkan pahala. Kapan? Ketika berkaitan tentang nasab. Sebagaimana tadi kita terangkan silaturahim. Tapi kalau ada orang yang sama-sama iman, sama-sama beriman walaupun kita tidak punya kekerabatan, tidak punya ikatan darah dengan mereka, tapi kita mengunjunginya karena dia orang yang beriman, itu juga mendapatkan pahala. Cuma pahala yang pertama dengan pahala yang kedua beda. Kalau pahala yang pertama kita silaturahim, itulah pahala yang sering kita katakan dan kita dengarkan. Silaturahim tazidu bil umri. Silaturahim itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Itu silaturahim. Adapun ketika kita silaturahmi kepada orang-orang yang seiman dengan kita, apakah mendapatkan pahala? Oh, mendapatkan pahala. Cuma pahalanya tidak sebagaimana spesifikasi pahala yang didapatkan bagi orang yang silaturahim. Bukan berarti akhirnya kita tidak berkunjung kepada teman-teman kita dengan dalil ini. Kok antum sekarang tidak pernah berkunjung ke saya? Oh iya, ternyata ini bukan silaturahim. Salah kaprah saya ini. Saya sekarang datang ke Bude dan Pak Ade saya aja, terus nggak datang ke tempat saya. Enggak usah. Salah. Karena berkunjung kepada temannya yang sama-sama memiliki keimanan dan ketakwaan, apalagi dengan niat untuk menambah ketakwaan kita ketika datang kepada orang yang lebih solih, itu pun memiliki pahala. Cuma pahalanya tidak sebagaimana pahala yang didapatkan orang yang silaturahim. Yaitu apa silaturahim itu? Yaitu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Tapi silaturahmi pun juga mendapatkan pahala, walaupun hanya dengan ikatan iman. Apalagi niat antum ketika datang kepadanya betul-betul karena Allah, maka Allah pun akan jatuh cinta kepada kita. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang karena iman, lalu kita mendatanginya, lalu kemudian kita menyampaikan kepadanya bahwasanya kita jatuh cinta kepada dia karena Allah. Nah, itu Allah paling senang. Antum senang nih sama dia, antum datangi. Lalu bukan hanya antum berkunjung dalam konteks silaturahmi, tapi antum berkunjungnya karena antum cinta dia karena Allah, lalu antum sampaikan. Maaf ya, salah satu sunnah untuk kita ketahui, kalau kita memiliki saudara dalam konteks keimanan, kita ini disunahkan untuk mengucapkan inni uhibbuka fillah. Ini Pak Iban ini sama saya. Pak Iban belum pernah ngomong ke saya. Berarti dia belum cinta sama saya. Jangan di sini. Kalau di sini ketahuan orang banyak. Maka kalau kita cinta karena Allah, maka sampaikan, jangan malu. Ini termasuk sunnah yang matrukah. Ini termasuk sunnah yang tertinggal. Makanya Rasulullah SAW itu sering menyampaikan kepada para sahabatnya ketika Nabi jatuh cinta kepada para sahabatnya, Nabi itu tidak sungkan untuk mengatakan, ini uhibbuka fillah, saya mencintai kamu karena Allah. Dan kalau mendapatkan kata-kata itu jangan merasa risih. Apa sih? Risih banget, jangan gitu. Itu kata-kata sunnah. Apalagi datangnya kita ke tempat dia untuk mengucapkan kalimat itu merupakan salah satu perbuatan yang Allah ridhoi, Allah paling senang. Makanya kalau kita mendapatkan kata-kata itu dari saudara kita, itu nikmatnya besar, ikhwan. Apalagi kalau yang mengucapkan itu orang solih. Jawabnya gimana Ustaz? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Telah jatuh cinta Allah kepada dirimu yang karenanya engkau mencintai diriku. Masya Allah. Itu indah betul. Tapi maaf ya, jangan diomongkan kepada akhwat atau kepada ikhwan yang lawan jenis tengah malam jam 1. Ini uhibbuki fillah. Itu ikhwan-ikhwan bermodus. Itu tidak boleh. Tapi sesama ikhwan itu termasuk salah satu hal yang diperintahkan. Habis ini nanti ngomonglah, ini uhibbuka fillah. Kalau dapat kata-kata itu, jangan ditolak. Jangan mencintai saya, ya Allah saya belum pantas. Nggak usah gitu. Sudah jawab aja dengan doa, ahabbakalladzi ahbabtani lahu.
dan telah jatuh cinta Allah yang karenanya engkau mencintai diriku. Disitulah kita paham. Berarti di situ kita mengerti ada yang namanya silaturrahim, ada yang namanya silaturrahmi. Jadi kalau ada teman antum mengatakan silaturrahmi, tidak salah kalau dia bicara dalam konteks berpijak kepada kamus besar bahasa Indonesia. Tapi dia kalau mengatakan saya ingin berkunjung ke rumah antum supaya panjang umurnya dan banyak rezekinya, maaf ya, antum tidak bisa menggunakan kata silaturrahim, karena silaturrahim hanya untuk yang punya kekerabatan dan memiliki nasab dengan kita, baik nasab dari keturunan orang tua atau dalam pernikahan.